mudah. Bapak Ibu Saudara, ketika hari ini kita sedang merenungkan tentang menjadi murid, pertanyaannya, kalau yang tadi bisa kita lihat, pertanyaannya bagaimana atau karakteristik apa, keunikan apa yang dapat seseorang lihat, seorang ketahui dari seorang murid Kristus. Bagi Paulus, Bapak Ibu Saudara, seorang murid Kristus adalah mereka yang hidupnya baru dan yang perilakunya baru. Orang yang hidup di luar Kristus, manusia yang hidup di luar Kristus adalah dikatakan pendosa. Setiap dari kita dikatakan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di Roma 3 ayat 23 dikatakan demikian. Roma 6 ayat 23 mengatakan orang yang berdosa itu tujuan hidupnya adalah maut. Akan berakhir berujung pada maut. Dan dikatakan di Kolose pasal 2, di Efesus pasal 2 ayat 1. Orang berdosa itu adalah orang-orang yang mati secara rohani tetapi hidup secara fisik. Artinya mirip zombie Bapak Ibu Saudara ya. Terlihat hidup tetapi rohaninya, spiritualnya tidak terkoneksi dengan Allah. Itulah kita ketika kita hidup di luar Allah. Meminjam istilah Pak Bejoli, orang berdosa itu hidupnya itu hanya selingan dari dua kematian Bapak Ibu Saudara. Mati, hari ini terlihat hidup, untuk mati lagi dalam kekekalan. Kehidupan hanyalah selingan dari dua kematian. Dan inilah kemalangan status manusia berdosa di dalam kesedihan sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Something, sesuatu yang tidak mengenakan. Tetapi sekali lagi ya, kalau kita lihat orang yang hidup di luar Allah, hidup yang tidak mau diatur-atur oleh Allah itu sepertinya menyenangkan ya. Sepertinya enak, hidup tidak ada yang ngatur-ngatur. Diri sendiri menjadi tuan atas diri sendiri. Tetapi ingat, Alkitab mengatakan sebaliknya. Bahwa mereka, orang berdosa yang hidup di luar Allah, berujung pada maut. Upah dosa ialah maut. Dan tidak ada senangnya di sana Bapak Ibu Saudara. Namun di dalam Kristus, Allah tidak berhenti pada keberdosaan manusia. Tetapi Allah memberikan jalan keluar ketika dikatakan di dalam Kristus, manusia berdosa itu mendapat status baru. Status yang luar biasa yang dikatakan di ayat 12 di sini adalah orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Menarik sekali kalau kita pahami kata ini ya, pilihan Allah, dikuduskan, dikasihi. Itu adalah bukan sebenarnya pertama-tama ditujukan untuk orang berdosa. Ini julukan yang hanya sebenarnya ditujukan paling layak kepada Kristus. Kristus adalah, Yesus itu adalah pilihan Allah. Karena Kristus itu artinya the anointed one. Orang yang diurapi Allah. Diurapi untuk mengerjakan tugas tertentu. Dialah yang dipilih Allah. Yesus Kristus, Mesias. Dia juga yang dikuduskan oleh Allah. Dia yang kudus dari Allah. Ketika di Injil Markus, Yesus mengusir setan. Setan itu berkata, mau apa engkau Yesus yang kudus dari Allah? Dan ketika Yesus dibaptis, suara apa yang terdengar Bapak Ibu Saudara? Engkaulah anakku yang kukasihi. Kepadamulah aku berkenan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita beriman kepada Kristus, Roh Kudus menyatukan kita kembali dengan Allah. Ketika dahulu kita terpisah relasinya karena dosa, maka di dalam Kristus, di dalam karya Roh Kudus, manusia berdosa itu dipulihkan relasinya dengan Allah, reuni lagi dengan Allah, dan diberikan status yang baru. Dan di dalam karya yang misterius itu ya, karya yang supranatural itu, Roh Kudus itu menyatukan kita dengan Kristus, sehingga apa yang dimiliki Kristus juga dimiliki oleh orang percaya. Maka dari itu ketika kita baca misalkan di pasal 3 ayat 1 ya, di sana dikatakan apabila kamu dibangkitkan dengan Kristus, bersama-sama dengan Kristus. Bagaimana? Saya nggak bangkit. Yang bangkit itu Kristus kan, 2000 tahun yang lalu. Kita saat ini belum bangkit. Tetapi mengapa Paulus mengatakan kita dibangkitkan bersama dengan Kristus? Karena itu. Karena ada karya Roh Kudus yang menyatukan kita dengan Kristus secara supranatural. Sehingga apa yang dialami oleh Kristus, dialami juga oleh orang percaya. Apa yang disematkan kepada Kristus, disematkan juga kepada orang percaya. Tentu kita nggak berubah jadi Allah, naturnya kita tetap manusia. Tetapi ada sebuah persekutuan yang diubahkan, diperbarui. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Sekali lagi, status kita, natur kita, identitas kita ini diubahkan oleh Tuhan. Bukan lagi orang berdosa, hamba dosa. Tetapi orang yang dipilih Allah,
dikuduskan, dan dikasihinya. Ini adalah Injil, Bapak Ibu Saudara. Inilah berita Injil, inilah ajaran Kristen itu, Bapak Ibu Saudara, yang mungkin kita kurang bisa lihat keindahannya. Tapi kalau kita maknai seperti ini ya, kita berdosa, kita orang sebenarnya jahat. Tetapi kita dipanggil Allah sebagai orang yang dikasihi dan ditebusnya ini. Maka inilah yang menjadi keindahan daripada iman kita. Sadarlah, bersukacitalah terhadap kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus mengatakan demikian, bahwa perkenanan Allah tidak didapat melalui ajaran-ajaran palsu yang waktu itu hadir di jemaat Kolose. Kalau kita baca misalkan di bagian-bagian sebelumnya di pasal 2 ayat 23 ya. Di sana ada, walaupun tampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, peraturan-peraturan ini tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Ada ajaran yang hadir saat itu yang mengatakan kalau kamu mau bertemu dengan Allah, nih lakukan ini. Kalau kamu mau diterima Allah, diperkenan Allah, nih lakukan ini. Bagi Paulus itu tidak berguna sebab mediator satu-satunya antara Allah dan manusia berdosa hanya Kristus, dan itulah yang menjadi harapan kita. Allah tidak menjadi berkenan atau menerima kita karena perbuatan baik kita, Bapak Ibu Saudara. Allah tidak datang untuk meminta-minta seolah-olah kita itu perlu menyuap Allah dengan perbuatan baik kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu kita sudah diterima Allah, fokuslah kepada Kristus dan kepada identitas kita yang baru itu. Ingatlah bahwa kita bukan lagi orang yang sedang menyuap Allah dengan perbuatan baik kita. Sehingga hidup kita tuh terlalu tidak tenang. Bagaimana ya saya ini bisa diterima oleh Allah? Bagaimana dosa saya bisa diampuni? Saya harus melakukan apa lagi ya? Tidak, bukan seperti itu Injil bekerja. Injil mengatakan bahwa kita sudah ditebus oleh Kristus semata-mata oleh karya Kristus yang kita terima melalui iman. Maka jangan digoncangkan atau digoyahkan dengan ajaran-ajaran palsu, Bapak Ibu Saudara, yang mengajak kita untuk melakukan ini dan itu dan ini dan itu. Yang ujung-ujungnya untuk apa sih sebenarnya? Oh, supaya saya didapat berkat ini dan itu misalkan. Oh, supaya saya diampuni dosanya ini dan itu misalkan. Tetapi malah menjauhkan kita daripada keagungan Kristus yang telah menebus kita itu. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak perlu perbuatan baik kita seolah-olah Allah itu ingin disuap oleh kita dengan perbuatan baik kita supaya Dia membuka pintu surga bagi kita. Sekali lagi, keselamatan sudah diterima melalui iman kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, inilah identitas kita. Inilah status kita yang baru di dalam Tuhan. Apa artinya manusia lama dan manusia baru, Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara, manusia lama atau pakaian yang lama itu merujuk pada kehidupan di luar Kristus. Kehidupan yang merujuk pada kehidupan yang berujung pada maut. Kehidupan yang kalau mau saya katakan, itu intinya adalah tidak mau diatur-atur oleh Tuhan. Kehidupan yang kalau boleh saya yang atur hidup saya sendiri, terserah saya mau ngapain, gak pusingin Tuhan, gak pusingin firman-Nya. Nah itu manusia lama, manusia yang hidup di dalam dosa dan tidak mencintai Kristus, menolak Allah. Sedangkan manusia baru merujuk pada kehidupan di dalam Kristus yang mencintai Kristus, dan sebuah kehidupan baru yang dibawa oleh Roh Kudus. Ketika seorang manusia berdosa dipersatukan lagi dengan Allah di dalam Kristus. Manusia baru itu merujuk pada sebuah seperti metamorfosis. Sebuah perubahan radikal, sebuah perubahan yang total, transformasi. Kalau meminjam istilah dari almarhum dosen saya, Ibu Rahmiati, orang berdosa itu hidupnya ke sini nih, arahnya ke sini. Tetapi ketika dia bertobat mengenal Kristus, hidupnya ke sini nih. Beda, arahnya beda. Bapak Ibu Saudara, kalau saya berjalan ke sini terus, ujungnya laut. Ya. Kalau saya putar arah sini, bisa ke arah bandara saya. Beda total tujuannya. Itulah perubahan hidup. Itulah transformasi metamorfosis kehidupan orang berdosa yang diubahkan identitasnya, dia jadi ubah juga perilakunya. Bapak Ibu Saudara, itu berarti misalkan dulu pang momake, atau di sini pang momake, ikut Tuhan, percaya Yesus, nah hilang tuh pang momake. Mungkin bertahap,
pelan-pelan. Tapi sudah tidak mau berkata kotor. Awalnya pemarah, ya kan? Pemarah, gampang tersulut emosi, marahnya juga KDRT misalkan. Percaya Yesus, baca firman, tahu kebenaran, belajar untuk mengurangi, sampai akhirnya meninggalkan kekerasan. Awalnya pangbaroko misalkan, merokok, sesuatu yang merusak diri. Tetapi ketika mengenal Kristus, sadar bahwa tubuh adalah bait roh. Bait roh, gak mungkin orang kasih asap terus. Nah, belajar, kurangi sampai stop, berhenti. Dulunya pangba minum, di sini berubah, mengenal Kristus, kurangi, sampai akhirnya saya tidak pernah minum lagi. Cukup di perjamuan kudus, cuma kecil Bapak Ibu Saudara. Jangan yang besar sampai mabuk. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Perubahan hidup itulah yang penting sebenarnya. Itulah yang menjadi buah dari identitas yang baru. Saya percaya kehidupan dosa tidak langsung seperti menjentikkan jari, langsung hilang semua. Ini proses seumur hidup. Tapi ada sebuah keinginan yang besar, keinginan yang sungguh-sungguh untuk mengatakan tidak pada dosa. Saya tidak mengatakan kita langsung sempurna di dunia ini. Ini sekali lagi proses seumur hidup. Tetapi ada semangat, ada kesukaan untuk meninggalkan dosa dan mencintai apa yang Kristus cintai. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, seorang yang diubahkan hidupnya, dia tidak berpusat pada diri sendiri sebagaimana yang diajarkan oleh ajaran-ajaran palsu yang ada beredar di Kolose. Jikalau ajaran palsu itu menunjukkan kepada orang-orang Kristen di Kolose bahwa ketika orang itu mengenal Tuhan, dia itu harus merendahkan diri, tidak makan ini itu. Semuanya apa? Berpusat pada diri sendiri, bukan? Semuanya berpusat, saya ini yang kelihatan rohani, saya yang kelihatan baik. Tetapi bagi Paulus, kehidupan manusia baru itu berubah dan berdampak bagi orang lain. Artinya kehidupan yang diubahkan itu berarti kehidupan bersama. Sekali lagi, kehidupan bersama yang saling membangun satu sama lain. Bukan kehidupan individualistik. Orang Kristen cuma sendiri saja, tidak. Tetapi belajar juga untuk merangkul orang lain, untuk terlibat dengan orang lain, bersama-sama bertumbuh di dalam komunitas tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau demikian maka tidak bisa kita hidup sendirian. Kalau kita mau setia pada firman Tuhan dan mau melakukan kebenarannya, kita perlu orang lain hidup bertumbuh dengan orang lain. Karena gak mungkin kita menegur orang lain, mengajar orang lain, kalau orang lainnya aja gak ada. Iya kan? Artinya apa? Kalau di gereja kita ada yang namanya kelompok kecil. Pemuridan, kelompok pemuridan. Yang besar di dalam ibadah-ibadah Bipra misalkan, rayon. Tetapi ada juga yang kecil di dalam kelompok-kelompok syain namanya. Di sanalah kita bertumbuh bersama di dalam satu tubuh Kristus. Sayangnya mungkin kita kurang melihat urgensi atau indahnya ketika kita ada di dalam satu komunitas itu. Padahal disitulah kita belajar menjadi seorang murid Kristus. Ditegur, disapa, diajarkan oleh orang lain bukanlah hal yang mudah Bapak Ibu Saudara. Bagi saya secara pribadi, ditegur dan dinyatakan, oh kamu ada salah Bim. Itu menjadi sesuatu yang juga membuat saya bergumul. Karena bagi saya, saya rasa diri saya itu mampu, cukup begitu. Perfeksionis begitu ya. Tetapi saya belajar bahwa kehidupan yang demikian gak bisa disebut sebagai murid. Saya harus belajar menerima masukan dari orang lain. Belajar menerima teguran dari orang lain. Bahwa memang saya ada salah. It's okay. Itulah keindahan menjadi seorang murid. Mengasah satu sama lain tetapi juga diasah oleh orang lain. Maka dari itu marilah kita punya kerendahan hati juga untuk belajar di dalam komunitas. Belajar dalam menjadi mentor satu sama lain dan bertumbuh di dalam Kristus. Inilah arti menjadi seorang murid. Seorang yang identitasnya berubah dan perilakunya pun berubah. Kekristenan di Manado seringkali demikian. Terlihat luar biasa di permukaan. Tetapi kalau kita mau bertanya, benarkah kita menghidupi iman kita itu?
Kehidupan yang bukan hanya sifatnya selebrasi dan perayaan, tetapi kehidupan yang mau memikul salib, menyangkal diri dan menjadi pengikut Kristus itu, saya rasa tidak akan senang-senang saja. Kalau kekristenan kita hari ini senang-senang saja, kekristenan yang tidak ada tantangan, pertanyakanlah, jangan-jangan kita sedang mengikut yang lain. Apalagi di tengah konteks kota Manado yang sangat damai, toleran. Ingat, kita dipanggil bukan untuk menjadi orang yang punya KTP Kristen saja, tetapi orang yang mau hidup menjadi seorang murid Kristus. Dan itu memang tidak mudah, tetapi ada kuasa Tuhan, Roh Kudus yang memampukan kita.